Masih dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang, saya bersama Pak Antasari Ashar, mantan Ketua KPK yang saat ini berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pak Antasari, 4 tahun yang lalu, di tempat ini juga, saya bertanya, adakah terpikir oleh Anda satu saat nanti mengajukan gerasi kepada Presiden? Mengapa waktu itu Anda menolak untuk mengajukan gerasi? Ya Bung Andi, pada waktu itu Undang-Undang Gerasi masih berlaku Undang-Undang lama. Nah, setelah kita wawancara itu ternyata ada perubahan tentang Undang-Undang Gerasi. Perubahannya apa? Perubahannya itu adalah bahwa tidak wajib lagi harus kita mengakui bersalah. Untuk mengajukan gerasi? Iya, itu Presiden diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar, oleh Konstitusi bahwa Presiden punya hak yudisial, bisa memberikan pengurangan hukuman dan pengampunan hukuman. Oke, jadi dulu kalau Anda menolak untuk mengajukan gerasi semata-mata karena Anda tidak mau dianggap bersalah, kemudian minta pengampunan kepada Presiden, begitu ya? Jadi persoalannya adalah dianggap bersalah tadi. Anda tidak mau itu? Iya, bagaimana saya ngakui bersalah, kemudian minta ampun. Baik, tapi ada juga yang mengatakan bahwa Anda tidak sudi karena Presidennya Pak SBY. Apa ada korelasi antara Presidennya Pak SBY atau orang lain untuk mengajukan gerasi atau semata-mata? Itu biarlah itu bergerak di opini publik. Kalaupun saya ngajukan, sekarang ini pertimbangan karena kondisinya sudah berbeda. Nah, tunggu, menarik karena baru-baru ini kan Presiden Jokowi baru aja memberikan gerasi kepada seorang aktivis perempuan. Iya. Bagaimana kalau kemudian Presiden Jokowi juga memberikan gerasi kepada Anda? Anda terima atau? Terima. Mengapa? Terima setelah tentunya Presiden membaca analisa yang saya buat kan, bahwa kondisi seperti itu. Apalagi gerasi itu diberikan setelah itu Presiden mengeluarkan rehabilitasi. Ya. Saya akan terima. Baik. Ini kan tadi kalimat saya adalah kalau Pak Jokowi terkesan ya berinisiatif memberikan gerasi. Tapi Anda sendiri ada upaya atau keinginan untuk mengajukan gerasi? Kita lihat proses itu nanti. Proses apa yang Anda tunggu? Iya, proses yang dikendaki oleh sistem itu yang berlaku itu. Apakah Presiden misalnya berkenan memberikan gerasi, tapi dia minta saya mengajukan surat permohonan, saya akan pertimbangkan, saya lihat. Itu artinya kan inisiatif dari Presiden. Apakah dari Anda tidak ada keinginan untuk melakukan inisiatif untuk mengajukan? Saya katakan tadi, saya siapkan bahan analisa untuk Presiden pahami itu. Jadi saya tidak ada ngajukan gerasi begitu saja. Saya akan melihat gini loh Pak masalahnya. Oke, saya membacanya bahwa ada upaya untuk meminta gerasi nih dengan seluruh dasar yang Anda jadikan bahan pertimbangan. Ya tadinya bahan ini untuk PK, tapi karena PK sekarang ini dihubungkan dengan narkoba segala macam. Anda tidak mau masuk di dalam? Saya tidak mau terperangkap dalam polemik mereka. Menarik juga Pak Antasari, tadi Anda mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan manusia tidak ada yang kebetulan. Semua atas kehendak Tuhan. Betul. Ya. Artinya Tuhan juga yang berkehendak Anda untuk berada di lembaga pemasyarakatan ini. Iya. Walaupun mungkin Anda belum mengerti mengapa. Atau Anda sudah tahu jawabannya mengapa Tuhan memasukkan Anda ke dalam lembaga pemasyarakatan ini. Iya, pelan-pelan akhirnya masalah itu dikit demi dikit terjawab ya. Oke. Sejak awal saya katakan memang, kenapa saya masuk ke sini? Kenapa saya melihat banyak orang yang tidak mampu, dalam artian tidak mampu hukum ya, buta hukum. Ya kan contohnya misalnya konsultasi ke saya, Pak saya itu hanya kedapatan setengah butir ekstasi ya, tapi hukuman saya sekian, kenapa begitu Pak? Nah mereka bertanya sama saya wajar, karena dia tahu saya adalah penegak hukum, ya kan. Nah saya katakan kenapa kamu banding, apa itu banding Pak? Nah di sini kan banyak orang tidak paham hukum, ya kan. Kemudian saya pelan-pelan menjelaskan. Saya menjelaskan kepada mereka bukan buat mereka itu berontak, tidak. Tetapi apakah salah? Kemudian orang yang berada di lembaga masyarakat mencari keadilan. Inilah kata, kalau kuasa hukum itu kasasi, PK itu untuk keadilan. Nah, dari perjalanan itu ada seorang anak muda. Saya nilai anak muda emang orang masih anak-anak itu kelihatan. Umurnya berapa? Ketika dia masuk umur berapa? Ketika dia masuk umur hampir 20.
Nah, dia masuk, nah, kemudian dia mengatakan, Pak, saya mau bicara-bicara katanya. Kebetulan saya lewat selnya dia. Kalau ke depan harus lewat sel dia kan. Saya mau bicara-bicara nanti Pak. Oke lah nanti habis kunjungan, saya katakan gitu. Kemudian habis kunjungan saya samperin, dan masalah apa? Pak, bagaimana sebetulnya nasib saya ini? Saya ini tidak berbuat Pak. Saya waktu itu ada di rumah, sedang kumpul dengan ibu dan bapak saya. Datang petugas kepolisian menjemput saya, bertanya bahwa apakah saya tahu orang yang diduga melakukan perbuatan pembunuhan dan pemerkosaan. Ini kasus apa ini? Pembunuhan dan pemerkosaan. Depan itu, dia bilang saya tahu, karena depanan rumah. Tahu orang itu? Tahu orang itu. Tapi tidak tahu perbuatannya? Tidak tahu perbuatan. Oke, terus? Nah, saya jawab tahu. Terus, saya minta izin orang tua saya, bawa saya untuk menunjukkan orang itu ada di mana. Kalau ketemu di jalan, misalnya tunjuk itu. Dibawa sampai sekarang dia nggak pulang. Dengan Nggak pulang artinya? diputus hukuman seumur hidup. Padahal bukan dia pelakunya. Bukan dia. Lalu pelaku yang sebenarnya? Waktu dia dibawa, pelakuan sesungguhnya belum tertangkap. Ini pembunuhnya akhirnya tertangkap ya? Pembunuh tertangkap dan masuk sini juga. Oh, di dalam sel ini Dalam juga? sel ini juga. Lalu menurut dia Dan apakah... pembunuh ini juga ketemu saya di kantin lagi makan. Kami biasa suka kalau siang makan di kantin sama-sama. Ketemu saya, dia bilang sama saya, Pak tolong Pak, anak itu. Mengatakan anak yang tadi. Iya. Loh, kenapa sebenarnya? Pelakunya itu saya Pak, katanya. Dia tuh nggak tahu apa-apa. Itu, jadi saya berpikir loh, di seperti ini yang tergerak hati saya. Hal satu lagi yang saya lihat, kalau betul seperti itu ya ketidakadilan. Bagaimana orang yang tidak melakukan sama sekali, dijemput dari rumahnya, dibawa, sampai sekarang tidak pulang, dengan putusan seumur hidup. Itu. Jadi itu yang Anda lihat di Iya. dalam sini ya. Nah, Nah, dengan itulah. cerita Anda ini, Anda kan pernah melihat dari dua sisi ya. Anda sebagai penegak hukum, Iya. dan sekarang Anda sebagai narapidana. Apa hikmah yang Anda dapat dengan bisa melihat dua sisi yang sangat berbeda ini? Yang saya lihat adalah bahwa di Indonesia sekarang ini memang penegakan hukum bagus. Kepastian hukum oke. Tapi keadilan yang perlu kita perdalam lagi. Kalau itu kan mata dan akal sehat Anda, tapi kalau batin Anda apa yang Anda lihat di dalam sini dengan mata batin? Ya, kacamata batin saya coba untuk mengkonfirmasi dengan diri saya. Diri saya saja. Yang seperti Pak Andi katakan, mantan ini, mantan itu. Masih seperti ini, apalagi mereka yang tidak tahu apa-apa. Buta hukum, Buta hukum. tidak punya kekuasaan, tidak punya relasi, tidak punya uang. Saya pernah artinya dalam waktu tertentu, waktu senggang, ketemu dengan pimpinan di sini. Saya katakan, apa nggak perlu Pak di LP, Lembaga Masyarakat ini ada pos bantuan hukum. Artinya untuk memfasilitasi mereka-mereka ini, jika mereka ingin mengajukan upaya PK, upaya hukum apa, banding, dan lain-lain. Terpikirkan oleh Anda itu ya? Dipikirkan oleh saya, dalam rangka menginovasi lembaga masyarakat ke depan. Karena saya rasa kadang-kadang merenung itu rasa tergugah saya. Kalau ada pihak-pihak di luar sana, apakah kapasitasnya pejabat ataupun LSM atau orang per orang mengatakan bahwa masyarakat ini adalah sudah buruk, karakter manusia dalamnya sudah buruk. Saya merasa tergugah. Tidak seperti itu. Tidak semua yang di dalam sini semua orang-orang jahat ya. Enggak. Menarik Pak Antasari, 6 tahun Anda di dalam tahanan. Ya. Saya masih lihat Anda segar ya, secara fisik, mental saya nggak tahu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, mungkin Anda secara fisik dan mental kuat menghadapi cobaan ini, tapi saya ingin tahu bagaimana dengan istri dan anak-anak. Apalagi saya dengar Anda dapat cucu ya. Iya. Baik, nanti saya akan tanyakan. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Ya Allah, bukakanlah siapa sebetulnya yang membuat cerita ini semua sehingga aku berada di sini.